Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya hingga di malam hari ini, itu Jumat malam ba'dal maghrib, kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita, kajian rutin tentang kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, yang kita membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimallahu taala. Untuk pertemuan yang lalu kita baru membaca babul i'rab ya. Di halaman 22 kita sekarang masuk di tamrin, berarti kita selesai membaca babul i'rab. Dari halaman 19 itu judulnya babul i'rab, bab tentang i'rab. Ya, apa itu i'rab? Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhiran kata dalam satu kalimat. Maka di situ dikatakan al-kalim, disebabkan karena perbedaan amil-amil yang masuk. Amil-amil itu adalah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Nah, perubahan tersebut lafdzun au takdiran, secara lafaz ataupun secara takdir, perkiraan. Lawan daripada i'rab apa? Ya, kalau nama itunya bina ya, al-bina'u. Lawan daripada i'rab itu adalah al-bina'u. Nah, kalau kata yang bisa di-i'rab namanya mu'rab. Nah, kalau kata yang dia tetap atau bina maka namanya mabni. Jadi istilah-istilah itu perlu difahami perbedaannya gitu. Berarti kalau nanti sebenarnya akan datang, tapi kita sudah pernah belajar ya. I'rab itu ada 4, yaitu apa aja? Rafa, nasab, khafid sama jazm. Berarti kalau yang mu'rab namanya marfu, mansub, mahfud sama majzum. Nah, itu namanya seperti itu. Demikian pula dengan yang dibinakan, yang ditetapkan namanya mabni. Makanya kemarin disebutkan mabni punya berapa alqab? Ada berapa laqab? Ada 4. Ya, artinya dia mabni ala sukun, mabni ala kasri, mabni ala dom, sama mabni ala fathi. Kemudian kita lihat tamrinnya. Ini beberapa kosakatanya agak sulit ya. Karena ini kitab internasional ya, jadi dicarikan dalil-dalil bahasa Arab. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya dalil untuk bahasa Arab itu Al-Quran, hadis, sama syairnya orang Arab atau perkataan orang Arab asli, Arabi itu juga bisa itu. Kita ringkas saja, nanti kita lanjutkan materinya. Itu disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, tamrinun, latihan. Latihan yang pertama itu diperintahkan untuk bayyin, menjelaskan.
Bayyin, jelaskan. Al-mu'raba bi anwa'ihi. Ya. Mu'rab berarti apa? Kata yang bisa di i'rab. Ya, jadi suruh menjelaskan di sini, nanti itu suruh menyebutkan mana yang mu'rab, jadi gitu. Bi anwa'ihi, dengan bentuk-bentuknya. Ya. Wal mabniya, dan mana kata yang mabni, artinya yang tidak bisa di i'rab, yang dia itu tetap. Minal kalimati, dari kata-kata, al-waqi'ati, yang ada atau yang terjadi, fil ibarati, dalam ungkapan-ungkapan, al-atiyati, berikut ini. Nah, berarti di sini perintahnya itu, kalau kita sebetulnya ada, kalau mau nyari apa, kayak kunci jawaban ya, kalau dulu kita sekolah itu kunci jawaban, apalagi zaman sekarang masalah dimudahkan itu, kita cari di Google. Kalau pinter-pinter milih keyword, istilahnya kata kunci, itu bisa ketemu. Tadi sempat saya cari ketemu, cuma tidak semuanya. Intinya di sini memang suruh menyebutkan mana yang mu'rab, mana yang mabni. Nah, secara ringkas saja saya sampaikan dulu aja ya. Qala a'rabiyun. Nah, qala a'rabiyun itu qala fi'il madhi kan. Nah, maka di sini suruh menentukan kata qala ini mu'rab atau mabni. Nah, kalau dia qala fi'il madhi, mu'rab atau mabni? Mabni. Ya. Jadi berarti kita harus tahu ini. Mungkin perlu kita simpulkan dulu ya. Saya tulis saja kata-kata yang mu'rab dan kata-kata yang mabni. Jadi yang mu'rabat mu'rabat itu nanti ada, ini yang sudah kita hafal, yang belajar apa di Muyassar ya, ada isim mufrad, kemudian ada al-musanna, ada yang ya, jamak, maka ini ada jamak mudzakkar salim ya. Kemudian jamak muannas salim, sama jamak taksir. Nah, ini sama. Kemudian yang keenam asmaul khamsah. Dan yang ke-7 ya, kalau di Jurumiyah itu belum dapat ya, maksimal baru di Tufatul Saniyah. Berarti yang ke-7 alis melati yang syarif dulu. Alis melati la yang syarifu. Nah, baru yang 8 sama 9 baru kemarin kita dapat al maksur sama al mankus ya. Nah, ini kesimpulan dari isim-isim yang bisa mu'rab. Nah, kemudian dapat tambahan lagi apa? Yang ke-10 itu al fi'lul mudhari. Makanya di sini tidak kita katakan asma, tapi al-mu'rabbat yang bisa di i'rab. Isimnya ada 9, fi'ilnya cuman 1, fi'il mudhari. Ya, itu pun ada syaratnya, ketika tidak bertemu dengan nun niswah dan nun taukid. Nah, itu yang al-mu'rabbat. Adapun yang al-mabniyat
Ada berapa? Pertama domir, kemudian masih ingat ya? Iya, kalau mabniyat berarti secara umum ya, kalau yang di muyasar itu kan isim ya. Berarti kalau secara umum berarti huruf juga masuk ya. Jadi kita urutkan aja yang secara umum. Secara umum berarti al huruf. Ya, semua huruf dia mabni, semua huruf dia mabni. Kemudian kalau isim dia isim domir, kan itu domir. Kemudian isim syarah, ya, ismul syarah. Kemudian isim mausul. Kemudian isim istifham. Apalagi kalau di muyasar isim syarat, ini tadi ada ya. Ya, isim syarat. Makanya ketika idza itu kan dia masuk juga isim syarat, tapi maka idza itu masuk isim juga. Kemudian tambahannya kalau fi'il 6 7 ya. Al fi'lul madhi ya. Kemudian sama fi'il amr. Fi'lul amr ya, fi'il amr. Fi'lul amri. Nanti kurang lebihnya ya. Misalkan nanti ada kurang bisa ditambahkan. Nah, jadi ini kategorinya. Nah, nanti kita bahas. Misalkan kata qala, berarti maksudnya fi'il madhi di sini, dia mabni. Nah, maksudnya mabni. Karena kita ini sebetulnya belum bahas i'rabnya, tapi bahas mana mu'rab, mana mabni. Itu kalau untuk buku ini, untuk batasannya kan kita baru babul i'rab kan. Baru setelahnya nanti ini ada anwaul i'rab, macam-macam i'rab. Ya meskipun kita sudah pernah belajar, sudah tahu, tapi ini memang penulis itu sebetulnya menuntut kita itu hanya untuk menentukan mana yang mu'rab, mana yang mabni. Dan tentunya karena ini buku yang internasional, bagi orang Arab pun sudah tahu kosakatanya, mereka mudah menentukan tanpa tahu artinya gitu. Ya. Jadi seperti itu aja. Qala itu fil madhi a'rabiyun, maka dia isim, dia mu'rab. Ya, apa ciri-cirinya dia isim? Ya, ada tanwinnya. Jadi ilmu yang sudah kita pelajari kita manfaatkan. A'rabiyun itu mu'rab karena dia termasuk isim, tanda isimnya dia tanwin dan isimnya dia isim mufrad itu. Artinya seorang A'rabi. Telah berkata seorang A'rabi, ya, A'rabiyun. Nah, seperti ini juga ketika kemarin ada yang tanyakan kan, ini termasuk isim mankus atau bukan? Kan ada yaknya itu kan. Nah, bedanya isim mankus sama isim yang diakhiri ya seperti ini tuh namanya ya nisbah. Ketika ada ya nisbah maka dia ditanwin A'rabiyun. Ya, dia tidak ada keberatan untuk membaca di situ. Tidak seperti isim mankus. Kalau isim mankus kan misalnya adai, al-qadi. Kalau dia ini nisbah, jadi mendapatkan ya nisbah, tambahan ya nisbah, maka dia tetap bisa bertanwin. Seperti nama-nama orang gelar-gelar itu, misalkan Al-Bukhariyu, An-Nawawiyu, ya. Maka dia bisa diharokati dengan dhammah yang zahirah. Kemudian yang seterusnya Allahu itu lafdzul jalalah, dia mu'rab. Yukhlifu, dia mabni atau mu'rab? Mu'rab karena kategori apa? Fi'il mudhari. Ya, jadi kita kenal itu. Mabni atau mu'rab? Mabni. Ya, karena dia di situ isimnya kategorinya isim mausul. Nah, cara membedakan isim mausul atau isim apalagi istifham kan bisa juga kan, isim syarat juga bisa. Bedakannya gimana? Kalau isim istifham itu jelas konteksnya pertanyaan.
Misalkan mas muka, siapa namamu? Ma amaluka, apa pekerjaanmu? Nah, kan ma yang dia istifham. Tapi kalau ma yang isim mausul itu cara kita memprediksinya itu bisa digantikan dengan kata aladzi. Ya, karena aladzi kan isim mausul, artinya itu yang. Gitu. Kemudian kalau ini dari sisi artinya saya terjemahkan dulu biar memudahkan juga. Telah berkata seorang Arabi, Allah yukhlifu ma'atlafan nasu. Allah senantiasa mengganti apa yang manusia itu telah merusaknya. Ya. Atlafa itu merusak, anasu manusia, orang-orang. Jadi Allah senantiasa mengganti apa yang manusia telah merusaknya. Wadahru, dan masa atau waktu, yutlifu majama'u, senantiasa merusak majama'u, apa yang telah mereka. Jama'u itu waw kan, mereka kembali ke manusia. Mereka manusia itu kumpulkan. Jadi apa yang manusia telah kumpulkan itu waktu akan merusaknya. Artinya apa? Dengan beriringnya dengan waktu itu akan usang, kan gitu, akan rusak. Jadi segala sesuatu yang di dunia yang dikumpulkan oleh manusia itu pasti akan rusak, kan gitu. Ini perkataan orang Arabi. Kemudian perkataan berikutnya itu wakam min maitatin illa tuhatalabul hayati. Kam di sini berapa banyak, dan berapa banyak min maitatin dari maitah. Maitah itu apa? Mayat, ya, bangkai atau mayat atau jenazah yang mati. Illa tuha, sebabnya dia mati itu adalah talabul hayati, mencari kehidupan. Ya. Sibuk mencari kehidupan malah mati, saya gitu. Ini juga bisa jadi pengingat ya. Sebaliknya wahayatin, ini kan wawnya ataf, takdirnya itu wakam hayatin gitu. Wakam min hayatin, takdirnya gitu. Dan betapa banyak kehidupan itu atau yang hidup itu sababuha, sebabnya adalah malah ta'arrudu lil mauti, menghadapi kematian gitu. Terpaparkan di hadapnya itu kematian. Dia sudah menghadapi kematian tapi ternyata masih hidup aja itu. Ini perkataan orang Arabi. Kita terjemahkan sudah perkata-perkata ya, jadi biar tahu. Sampai mana tadi? Ma atlafa ya. Ma isim mausul, berarti atlafa saya terjemahkan dengan apa? Telah merusaknya, berarti sigoh fi'il madhi, berarti dia mabni. Ya, fi'il madhi ala wazni af'ala. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Kemudian an-nasu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Ya. Kalau dirinci lagi, an-nasu mu'rabnya sebagai apa? Fa'il, kan itu. I'rabnya apa? Rafa, kan itu. I'rabnya rafa, marfu'nya sebagai fa'il. Nah, kalau yang kita sudah belajar prakteknya nanti seperti itu. Jadi lengkapnya itu gitu. Seperti tadi qala a'rabiyyu, qala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi gitu. Jadi selain sebetulnya suruh ngi'rab gitu. Kemudian a'rabiyun, ya, fa'ilun marfu'un, kan itu. Wa alamatu rafi'i dhammah li'annahu ism mufrad. Allahu lafdzul jalalah gitu. Mubtada'un, ya, marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah. Yukhlifu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ketika dikatakan marfu, mansub, majrur, berarti dia mu'rab gitu. Kalau mabni yang tadi seperti fi'il madhi tadi, mabniyun gitu. Jadi yukhlifu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi anin nasbi wal jazmi, kemudian wa alamatu rafihi dhammah. Ma isim mausul mabniyun gitu. Isim mausul mabniyun. Dan seterusnya ya. Atlafa fi'lun madin mabniyun. Anasu fa'ilun marfu'un ya gitu. Ringkasan itu sebetulnya gitu. Suruh apa ngi'rab ringkas itu aja. Kemudian al-wawu. Wawu apa berarti? Ya, harfu atfin. Harfun kan? Dia huruf, berarti dia mabniyun. Jadi al-wawu harfu atfin mabniyun gitu. Kemudian ad-dahru. Dia ya, kalau di sini di awalnya wawu huruf ataf berarti ad-dahru ma'tufun.
Nah, dia marfu juga karena ma'tuf alal marfu. Kemudian yutlifu fi'lun mudhari'un marfu'un dan seterusnya. Jadi paham perintahnya ya. Intinya suruh menentukan mana mu'rab mana mabni. Nah, kemudian kuncinya ini kita harus kenal dulu. Yang mu'rabat itu ada yang kita simpulkan ada 10, kemudian yang mabni ada 8. Kemudian ada perkataan di bawahnya itu menukilkan sa'ala Umar bin Khattab bi Amra, itu harusnya Amran itu. Amra bin Ma'di Yakriba anil harbi. Ya, Umar bin Khattab bertanya kepada Umar bin Ma'di Yakrib anil harbi, tentang peperangan. Faqala lahu, maka dia Amr itu menjawab, hiya, peperangan itu adalah murratul madzaq, ya, pahit rasanya itu. Madzaq itu rasa itu, zauq, pahit rasanya itu. Idza qasalat an saqin, ketika sampai pada keadaan genting itu. Sak itu bisa diartikan betis, konteksnya ini pada keadaan genting. Man sabara fihi atau fiha urifa, barang siapa yang bersabar dalam peperangan itu dia akan dikenal. Wa man dhaufa anha talifa, barang siapa yang lemah dari perangan tersebut maka dia akan binasa. Kemudian berikutnya itu surah Ad-Duha, wa duha wa laili idza saja dan seterusnya. Adapun berikutnya syair Arab, ya, syair Arab itu. Nah, seterusnya. Nah, ini latihannya apa? Dilewati aja itu. Intinya suruh menentukan mana yang mabni, mana yang mu'rab itu untuk latihan. Berikutnya masuk ke as'ilatun. Ya, as'ilatun. Soal-soal, ini juga latihan, tapi berupa soal-soal. Ini untuk murojaah. Ma huwal i'rabu? Apa itu i'rab? Ya. Tadi sudah ya. Al-i'rab huwa taghyiru akhir kalim dan seterusnya. Wa ma huwal bina? Apa itu bina? Apa mana bina kemarin? Diartikan apa di sini? Luzum. Luzum akhiril kalimah halatan wahidatan. Ya, tetapnya akhiran kata pada satu keadaan. Itu makna bina. Nah, kemudian dibedakan dengan mahwal mu'rabu. Apa itu mu'rab? Nah, kalau mu'rab berarti apa? Ma taghayyara, apa yang berubah. Jadi kata yang berubah. Kalau i'rab itu perubahannya, kalau mu'rab itu kata yang berubah. Demikian pula dengan berikut itu mahwal mabni. Apa itu mabni? Berarti apa? Ma lazima, apa yang menetapi itu. Jadi kata yang menetapi. Kemudian ma makna taghayyuru awakhiril kalimi. Apa makna perubahan akhiran kata? Masih ingat perubahan akhiran kata? Misalkan kata Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Yang berubah itu apanya yang dimaksud ini? Ya, keadaannya. Jadi bukan huruf dalnya ya. Jadi bukan huruf terakhirnya, tapi keadaannya itu dia dhammah berubah jadi fathah, berubah menjadi kasrah. Jadi perubahan ahwalnya, keadaannya. Kemudian ila kam qismin yanqasimu taghayyuru. Menjadi berapa bagian perubahannya itu? Menjadi berapa bagian? Perubahannya loh. Ada dua itu yang dimaksud itu. Yaitu perubahan secara lafdzon sama takdiron. Yaitu berikutnya itu petunjuknya, wa ma huwa taghayyuru lafdziyyu. Nah, itu jawabannya itu sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan perubahan secara lafadz? Ya, apa itu perubahan secara lafadz? Yang tidak terhalangi dari untuk mengucapkannya. Ya, tidak ada penghalang untuk mengucapkannya. Jadi misalkan dhammah dibaca dhammah, fathah dibaca fathah, kasrah dibaca kasrah, tidak ada penghalang. Sedangkan ma huwa at-taghayyuru takdiriyyu, perubahan secara takdir itu adalah sesuatu yang ada
penghalangnya. Nah, ada berapa penghalangnya? Berikutnya ditanyakan tuh. Ma asbabu taghyiru takdiri. Apa yang menjadi sebab perubahan secara takdiri? Nah, ada 3. Ya. Kemudian ini uzkur sababaini. Ya. Sebabnya ada 3, itu apa saja? Ini kalau kaitan dengan istilahnya, sebutkan 2 sebab apa yang menghalangi dari mengucapkan harokat. Itu yang ada 3 itu. Cuma ini ditanyakan 2 ya. Sebabnya kemarin ketika bertemu dengan apa? Diakhiri dengan alif. Ya, itu namanya ta'adzur. Itu yang menghalangi namanya ta'adzur. Ketika bertemu alif ini jadikan satu aja pertanyaan ini sama ini. Kemudian kalau bertemu dengan atau kalau dia termasuk isim mankus, ya diakhiri dengan ya, maka namanya yang menghalangi apa? As-siqal, beratnya bacaan. Nah, kemudian ketika dia idhofah, ya, dengan ya mutakalim, maka namanya munasabah. Nah, munasabah. Kita ngikuti yang di sini aja munasabah. Kalau di buku yang lain ada yang mengatakan istighol. Nah, istighol itu karena sibuk harokatnya satu tempat tapi ada 2 harokat yang bersamaan gitu. Kemudian soal berikutnya, iti itu dari kata iti atau yati, artinya datangkanlah itu. Datangkanlah bisalah sati amsilatin 3 contoh likalamin mufidin untuk kalimat yang berfaedah. Jadi suruh bikin 3 kalimat sempurna, kalimat berfaedah. Bihaitsu yakunu fi kulli misalin ismun mu'rabun biharakatin muqaddaratin mana min duriha at-ta'dzuru. Jadi suruh bikin 3 contoh kalimat yang sempurna dengan cara keberadaan bihaitsu yakunu, dengan cara keberadaan fi kulli misalin, pada setiap contoh tersebut ada isim yang mu'rab, ada isim yang mu'rab biharakatin muqaddaratin, tapi dengan harakat yang muqaddarah, dengan harakat yang muqaddarah. Namun ada juga ketentuannya ini, yang man amin dzuriyah itu ta'adzur, yang menghalanginya itu adalah ta'adzur. Ya. Ringkasnya, ada yang tahu ringkasannya? Berarti suruh bikin 3 contoh kalimat dengan kata isim maksur. Ya, ringkasnya gitu. Suruh bikin 3 contoh kalimat dengan 3 kata isim maksur. Karena isim maksur kan yang menghalangi ta'adzur. Kemudian yang berikutnya, iti bimisala, ini buatlah 2 contoh dikalamin mufidin untuk kalimat yang sempurna fi kullin wahidin minhuma, pada setiap satu dari keduanya itu ada ismun mu'rabun biharakatin muqaddaratin mana amin dhuhuriha as-siqalu. Nah, kalau yang ini kesimpulannya apa? Suruh bikin 2 contoh yang pada setiap salah satu dari keduanya itu ada isim mu'rab dengan harakat muqaddarah tapi terhalangi menampakkannya karena siqal. Berarti isim apa? Isim manqus. Kemudian yang berikutnya, iti bisalah sati amsilah, buatlah 3 contoh likalamin mufidin, kalam yang berfaedah, fi kulli misalin minha, pada setiap contoh darinya itu ismun mabniun, ada isim yang mabni, ada isim yang mabni. Kemudian berikutnya, iti bisalah sati amsilatin, buatlah 3 contoh likalamin mufidin untuk kalimat yang berfaedah, yakunu fi kulli misalin minhuma, ya, berada dalam setiap contoh tersebut ismun mu'rabun, isim yang mu'rab biharakatin muqaddaratin, dengan harakat yang dimuqaddarahkan, ditakdirkan, yang mana amin dhuhuriha al munasabah, menghalangi dari menampakkannya munasabah, berarti yang mudhaf ke ya mutakalim, mudhaf ke ya mutakalim. Kita lewati aja latihannya ya, kalau nganu enggak habiskan waktu.
Ini saya sampaikan dulu aja biar tetap kita baca iman-iman. Kalau tidak dibaca ini nanti apa maksudnya gitu. Yang penting kita sampaikan dulu. Adapun latihannya bisa kita kerjakan masing-masing atau sambil sama temannya masing-masing. Nah, kita lanjut materinya. Anwaul i'rabi. Ini sudah mau isya ini insyaallah. Anwaul i'rabi, macam-macam i'rab. Qala al-musannif rahimahullah taala. Qala wa aqsamuhu arba'atun. Ini matan ajrumiyah ya. Wa aqsamuhu arba'atun, dan bagian-bagian i'rab itu ada 4 macam, 4 bagian. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Tidak perlu terjemahkan ya. Walil asma'i min dzalika dan untuk isim-isim dari dzalikanya itu kembali ke 4 bagian tadi. Jadi ada 4 bagian i'rab. Lil asma untuk isim itu ada, ini harusnya kasih titik 2 lebih mudah memahaminya. Jadi falil asma'i min dzalika titik 2. Ya kasih apa tanda titik 2. Biar apa? Biar enggak keliru dikira dzalika raf'u. Paham? Karena kata dzalika kan isim isyarah, ar-raf'u kan ma'rifah. Seringnya kan apa? Badal kan? Seperti dzalikal masjidu. Masjid itu. Ini bukan gitu maksudnya. Tapi ini min dzalika ya, karena dzalika ini kan majrur, sedangkan ar-raf'u dia kan dhammah kan marfu kan. Nah, sehingga terjemahnya kita di paling enak dikasih tanda titik 2 aja. Maka untuk isim-isim dari ya, keempat i'rab tadi itu ada 1 rafa', 2 nasab, 3 khafad. Kemudian wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim-isim tersebut, hanya kembali ke isim. Kemudian walil af'ali min dzalika, dan untuk fi'il dari 4 bagian itu adalah ar-raf'u, nasbu, wal jazmu. Rafa', nasab dan jazm, wala khafdha fiha, dan tidak ada khafad padanya. Insyaallah bisa dipahami? Ya, lanjut. Wa aqulu, maka saya katakan. Siapa di sini berkata? Syekh Muhyiddin ya. Syekh Muhammad Muhyiddin. Kalau tadi Imam atau Syekh Sonhaji ya. Apa Ibnu Ajurum. Anwa'ul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Anwa'ul i'rabi, bentuk-bentuk i'rab atau macam-macam i'rab alati yang taqa'u terjadi. Jadi yang dia itu terjadi fil ismi wal fi'li, dalam isim dan fi'il jami'an sekaligus semuanya. Jadi terkumpul jadi satu pada isim dan fi'il jami'an arba'atun, ada 4. Ada 4. Al-awalu ar-raf'u wa tsani an-nasbu wa tsalitsu al-khafdu wa rabi'u al-jazmu. Ya, enggak perlu terjemahkan kan? Kemudian walikulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ati, walikulli wahidin, dan untuk setiap salah satu atau setiap satunya itu tadi, min hadhil anwa'il arba'ati, dari 4 macam ini. Hadhihi isim isyarah, al-anwa' al-arba'ah. Al-arba'ah itu bilangan, itu nerjemahkannya sering dibalik dari bilangannya dulu. Berarti 4 macam ini, nerjemahkannya dibalik gitu. Jadi untuk setiap salah satu dari 4 macam ini tadi, maknan fil lughati, memiliki makna dalam lughah, dalam bahasanya memiliki makna secara bahasa. Maknan itu ditanwin karena dia isim maksur. Kalau isim maksur itu tetap punya tanwin. Nah, itu nanti yang membedakan ketika kita atau kemarin sempat rame itu masalah kata atau nama Nabi Musa itu. Nama Musa lah misalkan gitu. Nah, Musa itu termasuk isim maksur atau al-ismul ladzi la yansharif. Ya, kalau saya sendiri cenderung lebih kalau nama Musa, Isa itu al-ismul ladzi la yansharif, bukan isim maksur. Ya, karena kalau isim maksur itu dia masih keluar tanwinnya seperti ini, maknan. Ya, dia ada tanwinnya. Sehingga kalau isim di sini kan isim maksur. Ya, ketika rafa alamannya apa? Dhammah muqaddarah. Ketika nasab alamannya
fathah muqaddarah. Ketika jar atau khafat alamatnya kasrah muqaddarah. Beda kalau al-ismul yang sharif. Nah, kalau al-ismul yang sharif maka dia ketika jar alamatnya apa? Fathah. Jadi Musa Isa itu ketika jar alamatnya fathah cuman muqaddarah gitu. Fathah cuman muqaddarah kenapa? Karena diakhiri alif gitu. Itu kan memang sempat ramai di bahasan itu. Nah, ini maknan dia isim maksur. Saya ulangi ya, walikuli wahidin min hadhil anwa, dan untuk setiap salah satu dari 4 macam ini memiliki makna fil lughati, di dalam lughah. Ini maknan di sini ada yang tahu i'rabnya? Ini tidak kelihatan kan, alamatnya muqaddarah karena dia isim maksur. Sebagai apa? Likulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ati ma'nan. Mubtada muakhar, ahsan, insyaallah. Mubtada muakhar. Ciri-cirinya apa? Di awal ada jar majrur kan itu. Jar majrur kemudian setelahnya dia nakirah itu biasanya mubtada muakhar. Jadi memiliki makna fil lughah dalam bahasa, wa ma'nan fi istilahin atau fi istilahin nuhati, dan memiliki makna dalam istilahnya ahli nahwu. An-nuhati itu artinya para ahli nahwu. Dia jamak dari nahin. Ala wazni du'atun ya. Ala wazni fu'alun, seperti kata da'in du'atun ya, nahin nuhatun, asin usatun ya. Jadi 4-4-nya itu punya makna secara lughah maupun secara istilah. Ya, berikutnya dirinci. Amar raf'u, ya, adapun rafa, fahuwa fil lughati, maka dia dalam bahasa atau makna secara bahasa adalah al-uluwu, tinggi, wal irtifa'u, sama naik tinggi ke atas. Wa huwa fil istilahi, adapun dia atau dan dia dalam istilah itu maknanya adalah taghayyurun makhsusun, perubahan yang dikhususkan. Perubahan yang dikhususkan, alamatuhu ad-dhammatu, yang alamatnya itu adalah dhammah, wa manaba anha, dan apa yang menggantikan darinya. Naba itu hanya menggantikan. Makanya naibul fa'il itu pengganti fa'il. Ya, makanya sering kita katakan rafa itu tandanya dhammah atau yang menggantikan. Ada tambahannya, ada yang menggantikan, bukan hanya dhammah aja, tapi dan ada yang menggantikannya. Wa sata'rifu qariban, dan sata'rifu akan kamu kenali, akan kamu ketahui, qariban dekat, maksudnya dekat itu sebentar lagi. Ya, qariban ini kan dekat, maksudnya itu sebentar lagi, dalam waktu dekat gitu. Dan akan kamu ketahui dalam waktu dekat mayanubu anid dhammati, apa saja yang menggantikan dari dhammah. Ya. Fil faslil ati, pada fasal berikutnya. Pada fasal itu bab gitu loh. Pada bab berikutnya insyaallahu, ya, jika Allah menghendaki. Wa yaqa'ur raf'u, dan rafa itu terjadi fi kullin, pada setiap minal ismi wal fi'li, dari isim dan fi'il. Jadi rafa itu terjadi pada isim dan fi'il. Ya. Nahwu contohnya yaqumu aliyun. Nah. Ali senantiasa berdiri. Yaqumu fi'il kan? Fi'il mudhari. Dia marfu. Berarti fi'il mudhari dia ada rafa di situ. Demikian pula pada aliyun, dia fa'ilun marfu'un, dia isim, dia sebagai fa'il, dia dirofa'kan. Berarti rofa itu terjadi pada isim dan fi'il. Nah, maksudnya tadi berbeda kalau khafat. Kalau khafat kan pada isim, di fi'il tidak ada, maksudnya gitu loh. Nah, demikian pula jazm, kalau jazm itu pada fi'il, di isim tidak ada. Kemudian contoh berikutnya itu wayasdahul bulbulu. Bulbul itu burung ya. Ya, burung bulbul itu yasdahu, berkicau.
Bisa difahami? Kita selesaikan saja sekali satu baris ya. Tidak apa. Cukup dah ya. Gimana? Panjangan. Ya udah ini dulu aja, yang rafa dulu aja. Ada yang bertanyakan sampai sini? Ini kan ngulang sebetulnya. Jadi intinya macam-macam i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafad sama jazm. Nah, pada isim ada 3, yaitu rafa, nasab sama khafad. Pada fiil ada 3, yaitu rafa, nasab sama jazm. Ya, sehingga rafa itu tadi terjadi pada isim dan fiil. Nah, misalnya kesimpulannya seperti itu. Cukup, tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, naktafi dzalika. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.